Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gelombang bunyi. Ya, di mana gelombang bunyi ini adalah lanjutan dari materi gelombang di bab sebelumnya. Ya, yaitu ada gelombang mekanik sama gelombang stasioner. Nah, apa aja yang akan kita pelajari nanti di gelombang bunyi ini? Kita akan mempelajari tentang cepat rambat bunyi, tentang alat bunyi, yaitu dawai dan pipa organa, tentang taraf intensitas dan efek Doppler. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke setiap submateri, kita pahamin dulu apa sih itu gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu adalah gelombang yang merambat melalui medium. Jadi dia merambatnya menggunakan medium. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah saat kita berbicara, apabila kita berbicara di dalam ruangan yang tidak, eh, maksudnya yang sangat tertutup, maka suaranya juga akan pasti tidak terdengar ke arah luar. Jadi apabila kita berada di ruangan, baik itu ruangan yang dikelilingi tembok, yang dikelilingi kaca, yang dikelilingi gipsum, nah itu akan beda besarnya suara yang didengar di luar ruangan. Kenapa? Karena semakin rapat suatu ruangan atau penghambat ruangan itu, maka mediumnya tidak akan bisa lewat. Nah, apa sih medium dari gelombang bunyi itu? Yaitu adalah udara. Jadi sulitnya pergerakan udara pada ruangan membuat suara yang kita keluarkan atau bunyi yang ada di suatu tempat tidak bisa didengar oleh orang lain atau ke tempat lain. Gitu. Ya, jadi bunyi itu dapat terdengar karena adanya getaran. Nah, getaran itu apa? Getaran itulah yang merupakan gelombang. Oke, pertama kali kita akan bahas adalah tentang cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang ini simbolnya adalah V. Ya, kemarin di materi gelombang kita juga mempelajari kalau cepat rambat itu rumusnya adalah lambda dikali F. Lambda dikali F, di mana lambda itu adalah panjang gelombangnya dan F itu adalah frekuensi bunyi. Jadi, V sama dengan lambda kali F atau lambda bisa juga sama dengan P per F atau P dikali T. Ya, T itu adalah periode. Nah, jadi saya nggak akan bahas lagi di sini lebih lanjut tentang cepat rambat gelombang ini, cepat rambat bunyi, karena ini sudah kita bahas di materi gelombang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara menghitung cepat rambat bunyi di medium-medium yang berbeda. Ada yang gas mediumnya, cair, sama zat padat. Oke, sekarang kita akan bahas cepat rambat bunyi di 3 medium. Yang pertama adalah gas. Ya, dalam gas, nah kalau kita biasanya medium kita adalah udara ya. Jadi semakin kita berada di udara yang cepat rambatnya besar, maka frekuensi bunyi yang kita dengar juga lebih besar. Nah, rumus cepat rambat di medium gas ini adalah V sama dengan akar dari gamma R kali T per MR. Di mana gamma ini adalah tetapan Laplace. Nah, nanti seandainya ada soal pasti akan diberitahu tetapan Laplace-nya berapa. R tetapan gas umum. Ini ada seperti di kimia. Ya, tetapan gas umum itu adalah nilainya 8,31 atau 8,3. Terus ada suhu. Suhunya harus dalam Kelvin. Jadi jika dia dalam derajat, misalkan 27 derajat Celcius, maka harus kita ubah ke Kelvin. Itu 27 ditambah 273. Ya. Berarti
300 Kelvin. Jadi, cara pengubahan dari Celsius ke Kelvin itu adalah dengan ditambah 273. Nah, kalau MR gimana? MR itu adalah massa molekul relatif. Jadi, kita sesuaikan dengan zat yang akan kita hitung. Misalkan zatnya itu adalah O2, di mana AR dari O itu adalah 16, maka MrO2 itu sama dengan kan O2, berarti O-nya 2. 2 dikali 16, itu 32. Gitu, ya. Nah, sekarang adalah cepat rambat bunyi di dalam medium zat cair. Dalam zat cair, yaitu misalkan di air atau di dalam zat cair apapun, apabila ada bunyi, tetap akan bisa dirambatkan atau didengar oleh pendengar di permukaan air. Kenapa? Karena zat cair juga bisa dijadikan medium penghantar gelombang bunyi. Jadi, rumus V-nya adalah akar B per Rho. Rho ini adalah massa jenis zat cair, dan B adalah modulus Boole-nya. Di mana rumus Rho ini bisa juga didefinisikan sebagai M per V. M itu adalah massa, V itu adalah volume. Sekarang, kita lanjut ke cepat rambat bunyi di dalam medium zat padat. Ya, dalam medium zat padat, untuk menghitung V-nya adalah akar E per Rho. Nah, kalau tadi di sini Rho-nya massa jenis zat cair, kalau di sini Rho-nya adalah massa jenis zat padat. Di mana E itu adalah modulusnya, modulus yang. Jadi, perbedaannya, kalau di zat cair kita menggunakan modulus Boole, ya B. Kalau di zat padat kita menggunakan modulus yang atau E. Nah, jadi untuk menghitung cepat rambat bunyi di 3 medium ini, cukup memasukkan nilai-nilai yang diketahui. Jadi bikin dulu diketahui apa, misalkan untuk mencari yang di dalam zat cair, modulus Boole atau B-nya berapa, Rho-nya berapa, habis itu langsung dihitung. Ya. Jadi perhitungan nilai V ini akan kita perlukan nanti untuk pembahasan soal-soal berikutnya di subbab berikut. Selanjutnya kita akan bahas ya, ada contoh soal menghitung kecepatan bunyi di dalam zat cair. Nah, di sini tentukan kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam air jika diketahui modulus Boole-nya 2,25 kali 10 pangkat 9. Ini diketahuinya. Ya. Nah, terus ada Rho-nya, massa jenis air 10 pangkat 3 kg per meter kubik, frekuensinya 10 pangkat 3. Dari mana sih datang 10 pangkat 3? Nah, kan frekuensinya di sini adalah 1 kHz. Dijadikan Hertz, berarti 1 dikali 10 pangkat 3 Hertz. Atau bisa juga 1000 Hertz. Nah, 1000 kalau kita jadikan bilangan berpangkat ini kan berarti sama dengan 10 pangkat 3 Hertz. Nah, ini dia. Karena satuannya itu harus standar ya. Kalau ada kilo harus kita ubah ke misalnya kilohertz jadi hertz, misalkan kilometer jadi meter. Nah, beda dengan massa. Kalau massa emang satuan standarnya secara internasionalnya adalah kilogram. Nah, sekarang kita akan masukin rumusnya. V sama dengan akar dari B per Rho. B-nya berapa? 2,25 kali 10 pangkat 9. Ya, ini perhitungannya seperti ini. Untuk menghitung V-nya, 2,25 kali 10 pangkat 9 per 10 pangkat 3. Oke, sama dengan 2,25 10 pangkat 9
dibagi 10 pangkat 3, berarti dikurang pangkatnya. 9 dikurang 3, berarti 6. Berarti 2,25 kali 10 pangkat 6. Berarti akar 2,25 1,5, akar 10 pangkat 6 10 pangkat 3 atau 1000. Berarti 1,5 dikali 1000 adalah 1500. Nah, ini nilai V-nya. Sementara yang ditanya juga adalah panjang gelombang. Nah, kita ada rumus kalau panjang gelombang adalah lambda sama dengan V per F. Sama dengan 1500 per 1000 yaitu 1,5 meter. Nah, gitulah cara menghitung cepat rambat atau panjang gelombang dari suatu medium. Jadi, sumber bunyi yang akan kita bahas di sini adalah dawai dan pipa organa. Nah, maksudnya, di sini kita akan bahas ini bagaimana sih hubungan frekuensi dengan panjang senar atau panjang dawai atau panjang pipa organanya. Nah, ini adalah bentuk ya gelombang yang terjadi di setiap nada. Di mana untuk sumber bunyi ini kita memiliki nada mulai dari F0. F0 itu adalah nada dasar. F1 nada atas pertama. F2 nada atas kedua. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kan ya ini adalah bentuknya seperti superposisi gelombang atau gelombang stasioner dengan ujung terikat. Ya, itu ada di bab sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan di sini. F0 memiliki, ini adalah bentuk setengah lambda. Artinya apa? Artinya panjang dawainya itu sama dengan setengah lambda. Karena ini bentuk setengah lambda. Kalau L-nya setengah lambda, berarti lambdanya adalah 2L. Nah, di sini adalah bentuk satu gelombang. Berarti L sama dengan lambda. L ini adalah panjang dari dawai. Panjang dawai. Nah, untuk nada atas kedua, ini adalah bentuknya 3/2 gelombang atau 1,5. Maka L-nya adalah 3/2 lambda. Atau lambda sama dengan 2/3 L. Dan selanjutnya, untuk F3 berarti kalau kita lihat nih setengah, ditambah setengah lambda, ditambah lagi 3/2 lambda. Kalau ini kan 1 ya, karena tidak ada koefisien, berarti setengah tambah setengah 1 nggak perlu ditulis, 1 tambah setengah 3/2, 3/2 tambah setengah 5/2. Jadi, maaf, 3/2 tambah setengah 2. Berarti begitu seterusnya. Jadi jarak per setiap tingkatan frekuensi itu untuk L-nya sama dengan pertambahan setengah lambda setiap tingkatannya. Setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan dulu, sebelum kita menentukan nada dasar, rumus nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, kita akan lihat dulu, di sini kan bentuk dari gelombangnya adalah seperti ujung terikat, di mana kita pernah mempelajari dulu kalau ini dinamakan simpul, ini adalah perut. Ini juga simpul, 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 perut, perut. Ini juga simpul, simpul, ini perut, perut, perut. Nah, kalau kita lihat di nada atas, dia memiliki simpulnya 2, perutnya 1.
di nada dasar ya. Maaf, nada atas 1, perutnya 2, simpulnya 3. Nada atas 2, perutnya 3, simpulnya 4. Maka kita bisa lihat, tentukan rumusnya. Jumlah simpul itu adalah N plus 2. Dan jumlah perut adalah N plus 1. Di mana N itu adalah nadanya, nada keberapa. Misalkan nada dasar. Berarti kan simbolnya F0 ya. Berarti R-nya sama dengan 0. Nada atas 3 misalkan. Berarti ini F3, berarti N-nya adalah 3. Jadi untuk nada atas 3, kita akan memiliki simpul adalah N plus 2. 3 tambah 2, yaitu 5. Dan memiliki perut dari gelombangnya adalah N plus 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, gitu. Selanjutnya, kita akan bahas perbandingan frekuensi dari nada dasar, nada atas 1, dan nada atas kedua. Nah, sebelum kita lanjutin ini, ada satu rumus yang akan saya berikan. Kalau rumus V ya, atau cepat rambat pada gelombang ini, rumusnya adalah akar F per mu, di mana mu itu adalah massa jenisnya. Nah, sekarang kita akan masuk aja untuk menentukan perbandingan F0, F1, dan F2. Nah, kita kan pernah ya punya rumus di gelombang, kalau F itu atau frekuensi ya adalah V per lambda. Ini rumus untuk F-nya. Jadi kalau kita ambil di F0 ya, kalau kita misalkan menggunakan F0 berarti V per lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah 2L. Nah, kalau F1 gimana? L sama dengan lambda, berarti V per L. F2 lambdanya 2 per 3L, berarti V per 2 per 3L, atau boleh ditulis 3V per 2L. Nah, inilah rumus F0, F1, F2 dari dawai ya, dari setiap rumus frekuensi pada dawai ini, setiap singkatan nadanya. Maka kalau kita lihat perbandingannya di sini, F0 banding F1 banding F2 itu sama dengan 1 banding 2 banding 3. Nah, berarti seterusnya seperti itu. 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5 banding 6. Berarti penambahan satu-satu di setiap kelipatannya. Maka kalau rumus bakunya adalah Fn sama dengan N plus 1 dikali V per 2L. Nah, ini adalah rumus untuk mengetahui frekuensi setiap tingkatannya. Jadi kalau misalkan ditanya F5, berarti 5 tambah 1 V per 2L. Jadi kalau kita akan menghitung, misalkan contohnya F5 ya tadi, berarti 5 tambah 1
per 2L. Selanjutnya kita akan bahas tentang yang kedua adalah pipa organa terbuka. Untuk pipa organa terbuka, bentuk gelombangnya dari setiap tingkatan frekuensi nadanya adalah seperti ini. Ini ada F0, F1, F2. Nah, sebelum kita mulai menghitung perbandingannya, kita akan menentukan dulu jumlah perut dan simpul dari setiap frekuensi. Ini adalah perut, ini simpul, ini perut. Ini juga perut, simpul Ini perut, ini simpul, ini perut. Perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut. Nah, kalau kita lihat di sini untuk nada dasar memiliki 1 simpul dan 2 perut. Untuk nada atas 1, 2 simpul dan 3 perut. Maka kita bisa rumuskan jumlah simpulnya sama jumlah perutnya adalah untuk jumlah simpulnya N plus 1, jumlah perutnya adalah N plus 2. Jadi berketerbalikan dengan dawai tadi. Kalau dawai jumlah simpulnya N plus 2, jumlah perutnya N plus 1. Nah, kalau untuk pipa organa terbuka, jumlah simpul N plus 1, jumlah perut N plus 2. Di mana N itu adalah nada keberapa? Jadi kalau F1, N-nya 1, F4, nada atas 4, F-nya 4. Nah, untuk masalah hubungan panjang pipa organa dan lambdanya, nah ini kan berapa nih? Ini kan segini adalah 1/4. Ini 1/4. Maka ini 1/4 tambah 1/4 setengah. L-nya setengah lambda. Nah, berarti lambdanya adalah 2L. Untuk ini, L-nya, nah ini kita lihat berapa nih? 1/4, ini setengah, ini 1/4, berarti 1. L-nya sama dengan lambda. Kalau ini berapa? Kalau kita hitung, 1/4, ini aja 1 ya. Yang full ini 1, ini 1/4, ini 1/4, berarti 1,5. Berarti L-nya adalah 3/2 lambda. Atau lambdanya adalah 2/3L. Nah, kalau kita lihat perhatikan untuk catatan dawai tadi, berarti pipa organa dan dawai ini memiliki perbandingan L dan lambdanya sama. Nah, jika ininya sama, otomatis perbandingan nada-nadanya juga sama. Perbandingan frekuensi setiap nada. Berarti F0 banding F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, untuk rumus setiap nadanya itu sama aja ya. Kalau kita lihat di sini F0, F itu kan V per lambda. V per lambda ya. Lambdanya berapa? Nah, ini saya tulis lagi. F itu rumusnya adalah V per lambda. F0, lambdanya adalah 2L. F1, V per L-nya adalah sama dengan lambda, berarti lambdanya L. F2, F2-nya sama dengan V per lambdanya berapa? 3/2L. Atau sama dengan V dibalik ya, dibalik ini berarti
2V per 3L. Jadi perbandingan nada atas, nada dasar, nada atas 1, dan nada atas 2 dari pipa organa ini sama persis dengan dawai. Maka rumus bakunya adalah Fn, ya, frekuensi keberapanya Fn itu sama dengan sama rumusnya N plus 1 dikali V per 2L. Inilah rumus frekuensi untuk pipa organa terbuka, di mana nilai N-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tergantung, dia nanyanya berapa. Kalau nanyanya nada dasar, N-nya 0. Kalau nanyanya nada atas kelima, berarti N-nya 5. Gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sumber bunyi yang ketiga, yaitu pipa organa tertutup. Nah, ini adalah bentuk gelombang ya pada pipa organa. Bentuk gelombang untuk nada dasar, nada atas 1, nada atas 2. Nah, di nada dasar, kalau kita lihat ini adalah bentuk dari 1/4 gelombang. Ya, berarti di sini L-nya sama dengan 1/4 lambda, berarti lambdanya adalah 4L. Untuk F1 atau nada atas 1, L-nya adalah, nah ini berapa gelombang? Ini adalah 3/4 lambda. Maka lambdanya adalah 4/3L. Di sini L-nya sama dengan ini 2/1/4 atau 5/4 lambda, maka lambdanya adalah 4/5L. Nah, sekarang untuk melihat jumlah simpul dan perut dari setiap nada tingkatan frekuensi nadanya, ini kan perut, ini simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul. Ini juga simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul. Nah, lihat di sini untuk nada atas 1 atau nada dasar ya. Tadi nada dasar perutnya 1, simpulnya 1. Nada atas 1, perutnya 2, simpulnya 2. Nada atas 2, perutnya 3, simpulnya 3. Berarti itu jumlah perut dan jumlah simpulnya sama. Jumlah perut sama dengan jumlah simpul, yaitu N plus 1, di mana N-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk nada atas, berarti N-nya. Nada atas keberapa dulu? Nada atas ketiga, berarti N-nya 3. Nada dasar, berarti N-nya 0. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingan frekuensi dari setiap tingkatnya. Kita lihat di sini untuk F0, V per lambda. Berarti V per lambdanya berapa? 4L. F1, V per lambdanya 4/3L atau 3V per 4L. F2, V per 4/5L sama dengan 5V per 4L. Nah, perhatikan di sini, di bawah penyebutnya 4L semua. Tapi lihat di sini, ini 1, ini 3, ini 5. Ya, koefisien V-nya 1, 3, 5, pasti berikutnya 7. Berarti ditambah-tambah 2. Maka perbandingan F0 banding F1 banding F2 banding F3-nya
Ini adalah 1:3, banding 5, banding 7, dan seterusnya. Untuk rumus dasarnya atau rumus bakunya, Fn sama dengan 2N plus 1 kali V per 4L. Nah, N-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, dan 3, ya, dan seterusnya. Nah, inilah frekuensi pada pipa organa tertutup. Jadi kalau kita perhatikan, ya, seperti yang dari dawai, pipa organa terbuka dan tertutup, perbandingan pipa organa terbuka dan dawai itu sama. Sementara untuk tertutup beda. Maka kesimpulan kita dalam perbandingannya antara dawai, pipa organa terbuka, pipa organa tertutup, untuk perbandingan frekuensinya ya. Nah, kita lihat perbandingannya. Kalau dawai F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya 1 banding 2 banding 3. Di pipa organa terbuka juga seperti itu. F0 banding F1 banding F2-nya 1 banding 2 banding 3. Di sini F0 banding F1 banding F2 adalah 1 banding 3 banding 5 dan seterusnya. Untuk rumus Fn-nya atau F keberapanya untuk 2 ini dia sama. Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. Untuk pipa organa tertutup, Fn sama dengan 2N plus 1 P per 4L. Nah, inilah perbedaannya antara frekuensi dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Oke, sampai di sini dulu materi kita untuk pengenalan sumber bunyi, pengenalan bunyi, dan sumber bunyi.